Perkenalkan, nama saya Anggela Hermita Angelin, NPM saya 180. Saya dari kelas A618, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas PGRI Yogyakarta. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang 6 poin hasil observasi saya yang saya lakukan di SD Negeri 31 Padang Hulu. Simak penjelasan di video berikutnya. Penjelasan yang poin pertama yaitu tentang kultur sekolah. Jadi kultur sekolah yang ada di SD Negeri 31 Padang Hulu ini sudah termasuk kriterianya bagus dan SD ini terletak di daerah, di desa yang jaraknya memakan waktu 2 jam 30 menit dari kota, sehingga jumlah siswa yang berada atau yang sekolah di SD Negeri 31 Padang Hulu ini tidak cukup banyak. Kira-kira jumlahnya itu kurang lebih 60 siswa. Nah, selanjutnya sekolah ini menerapkan 7K yang nanti saya akan jelaskan di poin yang terakhir. Kemudian ada pembudayaan rasa malu. Sebelum masuk kelas, anak-anak biasanya berbaris terlebih dahulu, nanti masuk ke kelas dengan rapi, kemudian melaksanakan doa sebelum dan sesudah belajar menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, kemudian melaksanakan kegiatan literasi selama 15 menit sebelum mulai pembelajaran, dan selalu menyapa guru ketika bertemu di luar kelas atau di luar lingkungan kelas. Kemudian untuk penggunaan seragam, hari Senin dan Selasa menggunakan merah putih, Rabu dan Kamis menggunakan batik, Jumat menggunakan pramuka, dan Sabtu menggunakan pakaian olahraga. Dan nanti pada saat jam pergantian olahraga mereka kembali menggunakan baju pramuka. Kemudian untuk poin yang kedua tentang struktur organisasi dan tata kelola di sekolah. Jadi struktur organisasi di SD Negeri 31 Padang Hulu terletak di dalam kantor guru, di mana memuat jabatan masing-masing guru. Kepala sekolah dibantu oleh komite sekolah dan pendamping kepala sekolah yaitu pendamping pengawas. Kemudian ada sekretaris sekolah, koordinator bidang manajerial, koordinator bidang akademik, auditor mutu internal, dan bidang urusan-urusan lainnya. Baik, untuk poin yang ketiga yaitu tentang peraturan dan tata tertib sekolah. Jadi setiap peraturan dan tata tertib itu dibuat untuk ditaati dan dipatuhi serta dilaksanakan oleh seluruh peserta didik yang berada di sekolah tersebut. Jadi peraturan dan tata tertib sekolah yang ada di SD Negeri 31 Padang Hulu ini sudah mencakup aspek yang sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau sama halnya dengan peraturan di sekolah-sekolah lainnya. Mungkin ada yang sama, ada yang tidak sama. Nah, peraturan dan tata tertib berlaku untuk semua siswa dan seluruh anggota di sekolah, di mana peraturan ini juga diketahui oleh orang tua atau wali murid. Jika ada siswa yang melanggar peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah, maka guru akan memberikan sanksi. Mungkin itu dari sanksi yang ringan, yang lumayan ringan, sampai yang sanksi yang terberat. Jadi seperti itu. Kemudian untuk poin yang keempat yaitu tentang kegiatan seremonial formal di sekolah. Kegiatan seremonial formal yang ada di SD Negeri 31 Padang Hulu ini yaitu yang pertama ada upacara bendera yang diadakan setiap hari Senin kecuali jika hari hujan. Nah, kemudian ada upacara 17 Agustus yang diadakan 1 kali dalam setahun. Jadi upacara 17 Agustus ini diadakan secara rolling dalam arti tidak setiap tahun diadakan di sekolahan tersebut,
bisa ke sekolah lainnya yang berdekatan dengan SD Negeri 31 Bredangbu ini. Nah, kemudian ada peringatan Hari Kartini, kemudian ada rapat guru, dan acara pelepasan siswa kelas 6 yang dilaksanakan 1 kali dalam setahun. Nah, jadi itu adalah kegiatan seremonial formal yang ada di SD Negeri 31 Bredangbu. Kemudian poin yang kelima tentang kegiatan-kegiatan rutin berupa ekstrakurikuler. Nah, jadi kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SD Negeri 31 Bredangbu yaitu bulu tangkis. Nah, bulu tangkis ini merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang tidak wajib diikuti oleh seluruh siswa yang ada di SD Negeri 31 Bredangbu. Jadi ekstrakurikuler ini diikuti oleh peminatnya saja. Jadi ekstrakurikuler bulu tangkis diadakan 2 kali dalam seminggu. Kemudian ada kegiatan pramuka. Jadi kegiatan pramuka ini merupakan ekstrakurikuler wajib yang harus diikuti oleh kelas tinggi, yaitu dari kelas 4, 5, dan 6 yang dilaksanakan sekali dalam seminggu. Yang terakhir yaitu ekstrakurikuler bola kaki. Nah, ekstrakurikuler bola kaki merupakan ekstrakurikuler yang tidak wajib. Ekstrakurikuler ini banyak diminati oleh kalangan siswa laki-laki. Ekstrakurikuler bola kaki dilaksanakan 2 kali dalam 1 minggu. Tetapi selama adanya pandemi COVID-19, kegiatan ini tidak dilaksanakan guna memutuskan rantai penyebaran virus corona. Kemudian yang terakhir yaitu poin ke-6 tentang praktik-praktik dan pembiasaan positif. Nah, praktik-praktik, pembiasaan, dan kebiasaan positif yang telah diterapkan oleh siswa-siswi SD Negeri 31 Bredangbu ini yaitu melaksanakan 7K. 7K diantaranya yaitu keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kesejukan, dan kerindangan. Kemudian mereka juga sudah menerapkan tentang kebudayaan rasa malu. Kebudayaan rasa malu yakni sebagai berikut: datang terlambat, berkelahi, berbohong, berkata jorok, mengganggu teman, mencuri, kelas kotor, dan tidak rapi. Kemudian siswa biasanya melakukan operasi semut sebelum masuk ke kelas dan setiap kali berangkat ke sekolah dan sampai ke sekolah, ketika bertemu dengan guru, saling menyapa guru, mencium tangan, kemudian saling menyapa teman juga. Jadi itu adalah contoh-contoh pembiasaan positif yang dilakukan oleh siswa-siswi SD Negeri 31 Bredangbu ini. Kemudian selama adanya COVID di kelas, di tiap kelas itu disediakan keran air dan sabun guna untuk mencuci tangan. Jadi selama pandemi ini siswa tidak diperkenankan untuk masuk ke sekolah. Jadi mereka hanya datang ke sekolah, tetap datang, tetapi tidak belajar. Mereka datang ke sekolah hanya diberikan tugas atau diberikan arahan, kemudian nanti pengumpulan tugasnya
siswa juga tidak diperkenankan ketika datang ke sekolah untuk mengambil tugas, tidak diperkenankan untuk menggunakan seragam. Jadi mereka menggunakan pakaian bebas tapi sopan dan rapi. Kemudian di sana tidak bisa memanfaatkan jaringan dikarenakan daerah di sana sangat susah untuk melakukan komunikasi. Jadi jaringannya tidak baik. Kadang-kadang guru juga memberitahu orang tua siswa di rapat, ada rapat sebelum mereka masuk kemarin, jadi diberitahu tentang penugasan bagaimana selama masa pandemi COVID ini pembelajaran harus tetap berjalan dengan semestinya. Seperti itu. Demikian laporan singkat atau penjelasan singkat yang bisa saya